Halo semuanya, perkenalkan saya Steven Nabitupulu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama UN atau Usaha Nabitupulu, yaitu usaha pengelolaan dan penjualan beras tradisional dari Baligi, Sumatera Utara. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi uji kompetensi digital marketing. Sekilas tentang saya berasal dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Pasundan, dan saya aktif mengembangkan usaha keluarga yang bergerak di bidang beras. Jadi pengalaman saya bahwa di presentasi ini adalah pengalaman real dari lapangan. Asal-usul dan identitas brand. UN Nabitupulu berfokus menghadirkan beras berkualitas dari petani lokal. Kami menggunakan proses penggilingan dan penjemuran tradisional sehingga kualitas rasa, aroma, dan teksturnya tetap terjaga. Tujuan kami sederhana, menyediakan beras yang fresh, bersih, dan terjangkau bagi masyarakat sekitar. Berikut saya tampilkan logonya. Kemudian saya akan menjelaskan analisis SWOT yang akan saya pakai di bisnis UN untuk keberlanjutan usaha. Dalam menjalankan usaha ini, tentu ada kekuatan dan tantangannya. Kekuatan kami ada pada proses tradisional yang membuat kualitas beras tetap fresh. Kelemahannya, pemasaran kami selama ini masih sangat tradisional, tapi peluangnya sangat besar karena permintaan beras itu tidak pernah turun. Sementara ancamannya datang dari kompetitor besar yang punya modal promosi yang lebih kuat. Kemudian saya akan menjelaskan marketing mix. Untuk produk kami menyediakan beras lokal berkualitas dengan kemasan 16 kg dan 32 kg. Untuk harga, saya menggunakan metode cost plus pricing supaya tetap kompetitif. Promosinya masih sederhana, tapi kami sudah mulai mengarah ke digital konten, edukasi, dan testimoni. Dan dari sisi tempat penjualan masih dominan offline, tapi saya mulai merancang pemasaran lewat Instagram dan WhatsApp bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan analisis STP. Segmentasi utama kami berdasarkan demografis dan geografis, fokus di wilayah Baligi dan sekitarnya. Targetnya adalah konsumen yang peduli kualitas, terutama keluarga dan UMKM. Dan posisinya brand UN Nabitupulu kami tepatkan sebagai beras lokal fresh berkualitas dengan harga yang adil serta mendukung petani. Kemudian saya akan menjelaskan langkah strategi digital marketing yang akan saya cantumkan nanti dalam bisnis saya. Di bagian digital marketing, fokus pertama saya adalah mengoptimalkan Google Maps supaya usaha kami mudah ditemukan. Lalu lewat Instagram saya ingin membangun kepercayaan lewat konten proses produksi, edukasi, dan testimoni pembeli. Tujuan saya sederhana, brand lokal awareness naik dan konsumen makin percaya. Kemudian saya akan menjelaskan analisis konten FYP yang akan saya cantumkan nanti di konten beras saya. Hook visual menampilkan close up beras saat digiling, gabah berubah jadi beras. Saya akan mencuplikkan suasana sawah dan petani di Baligi agar konsumen melihat langsung. Tulisan singkat langsung menjelaskan nilai produk akan saya cantumkan, yaitu beras fresh langsung dari petani, agar menambah kepercayaan konsumen. Target saya untuk meningkatkan retention penonton dalam 3 detik pertama agar peluang FYP naik. Kemudian saya akan menjelaskan strategi KOL. Pemilik usaha sebagai KOL utama yaitu saya sendiri, yang tampil dalam konten untuk menunjukkan proses penggilingan, penjemuran, hingga pengemasan, menyapa audiens lokal dalam bahasa familiar. Kolaborasi dengan UMKM kuliner lokal, mengajak pemilik warung makanan di Baligi untuk mereview beras saya dengan konten masak nasi pakai beras Nabitupulu. Tes rasa pulen, berikan paket harga khusus untuk mitra kuliner, tujuannya untuk memperluas jaringan distribusi dan mendapatkan testimoni real. Keunggulan strateginya ada autentitas tinggi, orang asli Baligi lebih dipercaya, hemat anggaran tanpa perlu influencer nasional, jangkauannya tepat sasaran,
orang memang bisa membeli dan butuh beras, konten relate dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan audience persona. Nama personanya yaitu adalah Maria the Smart Homemaker. Demografi, perempuan 32 tahun, ibu rumah tangga di Bali. Latar belakang bertanggung jawab untuk kebutuhan makanan keluarga. Ingin beras berkualitas dengan harga terjangkau, kebutuhan dan tantangan. Beras harus pulen dan bersih, aman untuk anak. Sering khawatir dengan beras oplosan dan harga yang naik. Perilaku online aktif dan Instagram untuk cari promo dan pesan kebutuhan dapur. Kemudian saya akan menjelaskan analisis koladata.com. Dari data analisis koladata.com itu, yang pertama itu dari produk penjualan beras itu ada dari toko beras hijrah, yang dimana pendapatannya itu adalah 185,16 juta. Harga jualan rata-ratanya itu ada 223,35 ribu. Penjualannya itu 829. Yang kedua itu ada beras EMA. Pendapatannya itu ada 39,65 juta. Harga jual rata-ratanya itu 153,9 ribu. Penjualannya itu ada 259. Yang ketiga itu ada beras Nengnong. Pendapatannya itu 36,49 juta. Harga jual rata-ratanya itu adalah 80,2 ribu. Penjualannya itu ada 456. Strategi beras UN Usana Pitupulu itu dari harga 16 kg yaitu 240.000 dan 32 kg itu ada 480.000. Di antara beras lokal murah dan terpercaya. Keunggulannya itu ada dari proses tradisional berkualitas tinggi, dijemur alami sehingga kadar air stabil dan lebih awet. Digiling langsung setelah penjemuran, aroma lebih wangi dan butir lebih utuh. Target kami yaitu menjadi salah satu pemasok beras mid range yang laku setiap bulan di pasar daerah. Memastikan setiap batch penan dan penggilingan habis terjual dalam 1 bulan. Meningkatkan jaringan reseller minimal 5 pasar atau kios baru per bulan. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi situs digital marketing menurut saya. Menurut saya sebagai identitas resmi usaha memberikan informasi lengkap tentang produk, harga, kontak, dan lokasi sehingga usaha terlihat lebih profesional. Dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Website menunjukkan kredibilitas usaha dan meyakinkan pelanggan bahwa produk benar-benar terpercaya. Promosi yang aktif akan memiliki benefit bagi kita sendiri produk untuk menambahkan jangkauan pasar yang luas demi keberlanjutan usaha. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah hanya milik Tuhan. Terima kasih.